Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Welcome to Podcast Hydran bareng gue Putu, dan di episode ini kita akan full ngobrolin tentang relationship sama salah satu wanita yang kalau gue rasa dia pengalamannya gak usah diragukan lagi, karena dia tadi udah ngasih teaser sedikit off the record. Harusnya di rekaman ini ketika on record ceritanya bisa lebih jelas, how to-nya, the process, the way, supaya teman-teman di luar tahu ada ternyata wanita. Gue berasa kayak buku resep masakan, ada how to-nya. Wanita seperti Baby. Di depan gue ini ada cewek namanya Baby. Literally di depan ya, Shay. Jadi dia ini sebenarnya apa ya bisa dibilang, mungkin gambaran dari anak gaul. Dia explore segala hal. Terus dia, kalau ditanya tentang apa soal Dora kali soal pergaulan di Jakarta udah gak usah diragukan lagi. Padahal umurnya masih muda loh. Masih muda gak? Masih muda banget. Yang penting belum kepala 3. Keluarnya itu aja. Itu dia. Keluarnya itu aja. Ada satu hal yang dia takutin. Dia takut umur 30. Itu aneh banget sumpah. Orang takut umur 30, padahal 30 itu reborn, man. Reborn. Yeah, I mean like eventually everyone will turn 30, but sometimes kayak beberapa orang tuh kayak yang anjir, bentar lagi gue 30. Aduh, kelihatan lagi galerinya. Hello. Oh, dia ternyata sambil nge-podcast sambil ngintipin galeri gue dong, Shay. Matanya tajam ya ampun, gak heran kacamatanya tebal. Berguna nih gini-gini nih. Guys, dia pakai kacamata, guys. Rambutnya gondrong. Gue sebutin ciri-cirinya. Gak usah, orang udah asli nih. Oh, udah ada. Nah, jadi Baby, kita hari ini mau ngobrolin tentang kehidupannya Baby dari awal sampai gue belum mau mati muda sih sebenarnya. Ya, karena hari kita ngomongin relationship, mungkin kita akan mulai pembahasannya dari astagfirullah. Apaan? Wanjay, tolong dong di kan saya kan lagi nge-scroll buat show me. Hah? Ini tuh screenshotan. Iya percaya. Kita kan ngomongin relationship udah 3 kali nih. Gue ngomongin relationship. Biasanya di obrolan podcast ini tuh kita mulai dari beberapa pertanyaan retorik. Tapi karena Baby ini spesial dengan teaser-teasernya yang luar biasa, kita full akan ngomongin relationship dari sisi darknya dulu nih gitu. Dark. Ya nggak sih, semuanya dark nggak sih? Relationshipmu tuh dark nggak menurutmu? Dibilang dark tuh tipikal sama ini ya, toxic kali ya? Enggak ya? Enggak dong, beda dong. Kalau dark, maksudnya itu dark yang bagaimana nih? Karena every relationship that I've been through itu membuat Baby yang sekarang. Jadi Baby yang sekarang terbentuk dari dark
relationship Ya, yang dulu-dulu. ya itu rumus kan kayak masa lalu, masa sekarang, masa depan, ya kan. Nah, definitionnya dari dark itu sebenarnya kita coba pisahin dulu ya, bahwa toxic dan dark itu berbeda. Toxic itu biasanya adalah hubungan yang dipaksakan dan biasanya dua-duanya itu nggak bahagia. Kalau dark itu lebih ke kategorinya adalah ini adalah hubungan yang banyak dinilai orang itu sangat tidak dianjurkan atau tidak lazim atau tidak common atau tidak banyak dilakukan orang dalam sebuah relationship. In example, bahwa kalau toksik kan tau lah, misalkan dia suka nyiksa, terus kita udah nggak nyaman, terus minta putus, terus dianya mencak-mencak. Pokoknya sama aja ya. Beda dong. Kalau dark itu kan lebih apa ya? Semua nggak ada yang mau dark, semua nggak ada yang mau toxic, beb. Iya tahu. Jadi segini nih. Kita bisik-bisik ya. Sekali lagi ya, ini definisinya adalah subjektif. Mungkin tiap orang punya definisi berbeda. Nah, karena tadi kita coba kategorisasikannya sebagai seperti itu, definisinya dark itu seperti apa, toxic seperti apa. Tadi itu, ini coba kita lempar dulu ya. Jadi off the recordnya itu Baby itu udah cerita bahwa Idol tuh pacarannya gini, sama yang pacaran begini, sama yang gak pacaran begini. Terus banyak banget memori, banyak banget di memorinya video. Banyak banget, Beb. Mungkin kita akan mulai, sekali lagi ya, kita mulai dari dari nol ya Bapak. Baby itu mulai bandel, mulai ngerti soal urusan pacar-pacaran, suka-sukaan, demen-demenan. Itu dari kapan? Dari kecil. Kecil tuh berapa? Aduh, aku lupa. Waktu itu aku inget banget. Aku pertama penasaran sama sexuality itu waktu aku SD kayaknya ya. Berawal dari aku nonton di TV iklan Softtek. Valid kan? Valid ya? Valid saudara-saudara. Awalnya tuh gue bingung gitu loh, kayak oh bisa begini. Aduh, gue jadi agak malu sebenarnya. Gimana kok bisa? Kayak lucu aja gitu loh, kok gue kepikiran ya dulu ya. Terus dari iklan Softtek, emang benar ya cairan yang keluar dari China alat vital wanita itu berwarna biru. Ingat gak sih kayak kalau misalkan tahu. cairannya kan warnanya biru kan. Terus nyebar. Buat kayak nunjukin kalau ini Softtek ini tuh bagus dan dia menyerap cairan. Terus gue mikir, setahu gue pipis gue warnanya kuning coy, yang agak-agak bening gimana gitu ya kan kalau gue banyak minum gitu. Terus ini kok bisa biru? Akhirnya gue coba-coba lah ya, ina-inu lah ya. Apa tuh ini? Tolong ya dijelaskan, kan nggak tahu nih. Pokoknya waktu itu gue nemu ada ya pokoknya begitulah, gue gak perlu lah ya, nanti aja mungkin di episode selanjutnya. Itu gue mencoba untuk find out apakah benar ada yang berwarna biru yang bisa terproduksi ke situ ya kan. Terus abis itu kegap lah gue waktu itu sama oma gue. Wah, itu habis itu runyam lah. Dilaporin gak sama yang lain? Awalnya sebenarnya yang ngegapin itu tuh pembantunya ngadu ke oma gue. Ya, ke oma gue dong. ngadu ke bapak emak gue. Wah. Mulailah drama kumbara ya kan. Anjir. Terus dia apain tuh, dimarahin dong? Akhirnya dari SD gue bener-bener gue dikerangkengin. Gue kemana-mana nih ya harus pakai driver. Pulang harus pakai driver. Gue ulang tahun, gue ingat banget 17 Sweet 17 tuh di mana-mana kan, kita kan kayak party gitu-gitu. Gue tau gak, gue ke Olala Cafe di Pondok Indah Mall. Itu juga gue diintilin sama mas sopir. Ya ampun. Ditungguin cuma 2 jam, gue pulang habis itu. Makan lasanya doang. Banget segitunya ya kan. Makanya lah dari yang orang tua gue gak tahu, gue gak berontak tuh. SMP kali ya. SMP nggak berontak? Ya kan bener. Ya apa ya? Karena yang namanya dikerangkengin, yang namanya dipagerin, itu kan namanya kan nggak betah juga, gerah juga ya. Kayak penasaran, kok teman-teman gue pada ngomongin ini, kok gue nggak ngerti ya. Teman-teman gue pada ngobrolin ini, kok gue nggak mudeng. Kayak, gue penasaran deh, kayak apa sih rasanya kayak gitu. Tapi punya kakak, punya adik gak? Kakak cewek 1. Aku kandung tuh berempat. Kandung berempat, maksudnya berarti bontot nih?
bontot? Enggak, aku kedua. Oh, ada adik. Jadikan aku yang kedua. Punya adik. Jangan, gak mau jadi yang kedua. Maunya yang pertama. Jangan, satu-satunya aja. Aku punya adik ya, punya adik. Cowok cewek? Dua-duanya, cowok dan cewek. Yang paling bontot yang cowok? Cewek. Awang. Oh, tapi kakak adik bandel gak? Sepengetahuan gue sih manis-manis ya. Oh, kirain deket kalian. Yang bandelnya bandel-bandel wajar sih. Paling seks bebas, salah ya. Tuhanku. Gak ada apa. Ya maksudnya kayak ya maksudnya ya, kalian cerita nggak, sering cerita nggak gitu lagi deket sama ini? Menyaksikan mungkin ya kakak. Astaga. Tidak sengaja mendengar suara-suara ilahi ya kan. Ini beneran nih. Gimana ceritanya? Kok bisa sih? Adik aku yang ini adik apa kakak? Adik aku yang paling bontot menyaksikan kakak aku yang paling sulung. Yang kakak yang paling tua. Cewek. Enak-enak ya kakak kan. Yang cewek. Maksudnya di mana? Enggak, di private place. Kok kalian bisa bareng-bareng? Kan kita kompak. Kita kan boy band. Bentar, jadi kalian tuh berempat datang ke suatu tempat. Terus mungkin kalian ya emang pengen ngobrol-ngobrol atau pengen hangout aja berempat. Terus tiba-tiba ada private kakak yang paling tua masuk private room. Terus yang bontot menyaksikan. Nggak sengaja. Mungkin dipikirnya itu kamar mandi ya Syah. Dia mau pipis atau gimana. Terus ternyata denger jebakan Batman. terus dia ngadu dong. Hah? Itu si kakak gitu. Lah tapi si kakaknya emang sama cowok pacarnya? Singkat gue mah cowok sih. Iya tahu. Nggak tahu pacarnya bukan. Pacarnya mantan. Aduh, kalian liar semua ya. Enggak juga. Iya. Kecuali yang ini. Ada yang gak ketahuan. Kecuali yang ini. Iya. Aku paling manis. Tapi pada saat itu si ade yang paling bontot udah ngerti apa belum? Oh, she's big girl, udah ngerti. Udah lah, udah gede lah ya. Udah. Wow, seru sih. Ya, oke. Udah paham lah ya, jadi paham ya. Itu kan berarti tadi. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gitu, si seorang baby itu kan akhirnya tahu tentang itu, terus mulai pacaran, terus akhirnya sampai seks bebas. Itu dari kapan coba? Tapi sama pacar dong pertama. Kita mulai dari awal ya. Sedang menunggu nih jawabannya, kira-kira apa? Jadi kan tadi kan aku udah cerita ya, dari berawal dari iklan softtek. Okay. Habis itu masih di zona SD, tapi di perumahan, di tetangga aku. Jadi aku punya tetangga, dia kakak beradik, kakaknya cewek, adiknya cowok. Lebih tua. Satu kali sepantaran aku. Yang ceweknya sepantaran aku. Okay. Adiknya kayak 2 tahun di bawah aku gitu. Jadi waktu itu memang kakak beradik ini tuh deket banget. Ya karena apa? Karena tetangga. Iya, dan mereka tuh memang akur. Jadi kompak. Kompak banget. Jadi mereka apa-apa tuh mereka saling cerita. Nah, satu ketika kita lagi ngumpul bareng. Terus adanya nih cerita, katanya dia nemuin buku sama DVD, VCD dulu ya. Koleksi orang tuanya yang gambarnya ini yang gambarnya tuh porno gitu ya kan. Habis itu sama dia sempat dibaca-baca ada cewek namanya Fiona, terus dideskripsiin di bukunya itu tuh badannya tuh kayak apa dan apa yang mereka lakukan, si Fiona sama si cowok ini tuh lakukan tuh dideskripsiin bener-bener sedetail itu. Dan diceritain lah sama si adanya teman aku ini ke aku dan teman-teman yang ada di situ. Mulai dari situ aku mulai tuh kan yang nggak tahu hormon gua kecepatan apa gimana ya kan. Mulailah berimajinasi, bengong-bengong ya kan, dari bengong-bengong sampai akhirnya keluarlah pulpen dan kertas, digambarkan di situ. Dan akhirnya kok gue seneng ya ngelakuin ini ya, maksudnya nggambarin, berimajinasi soal ini ya, kok gue jadi penasaran gimana rasanya. Dia tuh benar-benar yang anak SD polos yang benar-benar ngasih tahu tuh, iya sih di buku itu tulisin kalau ceweknya tuh netain cowoknya gini-gini segala macem, sampai yang segitu-segitunya. Jadi kan kayak yang Oke, mungkin kalau gue yang sekarang ngedengerin itu yang
kayak oh ini bocah bisa tahu dari mana gitu kan. Tapi dari situ gue kayak penasaran. Terus akhirnya karena lingkungan apa ya, karena tadi gue bilang gue di kerangkeng segala macam, gue nggak disupport sama keadaan ya kan. Jadi akhirnya gue mencari tahu sendiri. Wow. Tuh. Tapi pertama kali sama pacar kan? Masih ya pertanyaannya? Iya dong, belum kejawab. Dari situ sampai gue lulus SD, gue masih aman ya, masih tersegel. Masih aman. Seingat gue ya. Waduh, tolong. Ingat-ingatnya mah ciuman aja kalau zaman SD, TK, SD mah. Anjing, Enggak, TK gue berantem sama laki. SD ciuman mau nyobain rokok, tapi waktu itu gue nggak suka, tapi tante gue yang nyobain katanya aku nggak suka gitu ya. Oke. Terus habis itu mulai masuk SMP. Nah, semakin panas. Udah penasaran. Situasi lingkungan sekitar juga mendukung. Suportif dalam hal panas memanas ya Syai. Jadi kayak sekalian aja sambil menyelam minum vodka. Disupport lah dengan mereka yang berpikiran sama gitu kan. Jadi ada yang dari awalnya cuman fantasi jadi reality. Sumpah ini SMP kan? SMP. Gimana coba ceritanya kok bisa SMP? Jadi seliar itu. Itu belum sampai jebol ya Syaya. Itu masih kayak mengeksplor anatomi tubuh. Oke. Kayak istilahnya kita kalau di biologi ada skeleton ya kan. Ini asli ya kan. Ada kulit, ada daging. Oke. Di berbagai macam lokasi di sekolah lah ya. Mulai dari ruang kelas sampai ruang ibadah. Astaga, itu explore semua. Wah, tunggu, tapi itu enggak, itu tuh belum sampai. Belum, justru SMP tuh benar-benar kayak istilahnya probation lah ya. Tapi itu maksudnya sama pacar kan? Enggak. Oh my god. Kasian enggak sih? Ya kasian. Kasian banget. Tapi jangan salah. Aku mulai laku pas SMP. Kelas 2 SMP. Aku sebenarnya kelas 1 udah, cuman waktu itu kayak nggak jelas gitu ya, hubungannya cuma sebulan 2 bulan. Nah ini lebih jelas nih. Gue ganti pacar tuh dulu kayak ganti celana dalam. Jadi pas kalinya gue pacaran sama satu nih anak sekolah seberang. Anak beda sekolah, bukan itu kan gue SMP, gue pacaran sama anak SMA. Kayak teman-teman gue yang tiap kali ngeliatin gue dijemput sama anak celana abu-abu ya kan. Wow. Kayak hair. Kayak gitu ya kan. Terus mulai dari situ, dan mungkin karena gue merasa dia lebih tua ya kan. Terus dia sempat nanya secara frontal, "Bibi kamu mau nggak kayak gini gitu." Apa tuh kayak gini itu tolong dijelaskan. Gini itu kurang menjelaskan gitu sih. Kita napping yuk, kita bobo siang yuk. Waduh. Akhirnya yang seperti biasa dilakukan anak-anak zaman sekarang juga, minjem kamar temen. Hah? SMP. Tolong gimana ceritanya minjem kamar temen tuh gimana? Tapi waktu itu kita masih hati-hati karena banyak isu-isu MBA. Waktu itu kan lagi banyak lagi rame-ramenya tuh. Udah ngerti. Jadi, ya? Harus paham karena bagus. Karena kita penasaran ya kan, terus ya biar dikata-kata mau enak-enak juga, kita nggak boleh gegabah ya. Betul. Enak-enak berhadiah. Sange boleh, goblok jangan. Yes. Oh my god, kamu kayak lebih lebih pro daripada saya. Pantesan dia yang jadi host. Oke, saya bangga. Dengan demikian saya lanjutkan cerita ini. Habis itu di situ mulailah kita coba-coba gesek-gesek ya kan. Peluk. Dari cuddling, dari pelukan, ciuman, cipokan. Ciuman sama cipokan beda ya. Iya. Beda gak sih? Beda, ya kan beda. Mulai berlendir-lendir itu kan cipokan tuh. Sampai akhirnya tangan-tangan mulai menggerayangi tubuh pasangan masing-masing. Petting berbusana ya kan? Masih petting tuh. Megang-megang mah udah ya Syaya. Cuman kayak masih tetap belum ada the urge
to apa ya, untuk menjebolkan satu sama lain. Masih sama-sama takut gak sih misalnya? Enggak, atau emang kayaknya nggak mau aja ya? Mau sih mau ya, cuman kayak entar dulu ya, aku waktu itu masih lebih tahu diri gitu. Oke. There's something inside me yang kayak bilang entar dulu, Beb, entar dulu. Habis itu udahlah ya, pokoknya masa SMP berlalu, transisi SMP menuju SMA mulai masuk nge-gym, kenal lah sama Piti. Anjing, SMA udah nge-gym. Transisi SMP SMA, karena waktu itu kan cari tahu dulu kan lingkungan tuh kayak apa. Akhirnya dari transisi itu ketemulah sama si Piti satu ini. Aku ngizin sama bokap nih dari can I work out in this place? Terus kata Daddy bilang oke baby, katanya gitu. Terus akhirnya pas udah ketemu sama si Piti ini, aku minta aku mau yang Piti yang ini, aku bilang gitu kan. Akhirnya sama dia oke. Dan ternyata kita chinlock. Tanda kutip pacaran lah ya, Memang waktu itu kan emang aku pakai feeling, jadi oke. Kebetulan dia ngontrak di dekat situ, dia ada kontrak rumah di situ kan. Beberapa kali sampai akhirnya aku mulai masuk SMA, kita ke rumahnya dia. Terus kontrakan yang di dekat itu, kontrakan yang itu. Mulai aku kayak yang gue udah SMA nih. Waduh, baby jiwa-jiwa siap, ya. baby siap untuk dijebol. siap diperawani. Wow. Terus itu kayak yang aduh, beneran gak sih gue siap, gila. Sampai akhirnya pas ini orang nih kayak tahu nih tahap-tahap step-stepnya gimana ya kan. Akhirnya ya udahlah di situ jebol ala-ala ya kan, mulai jebol ala tuh gimana? Jebol ala-ala tuh kayak yang oke, ya udah nih kayak gitu. Tapi kan ketahuan maksudnya kayak rasanya terus kayak aku nggak tahu sih ya, cuman orang kan stereotipnya itu kalau misalkan perawan mau merawanin cewek itu pasti harus berdarah gitu ya. Iya. Cuman aku jujur waktu itu aku enggak deh kayaknya, karena waktu itu baru kelar dapet kali ya. Ya tergantung sih, tapi ya mungkin ini sekalian sex education nih, soalnya waktu itu aku sempat ke dokter dan dokter ginekologis aku tuh bilang kalau cewek itu selaput lendir itu berbeda-beda. Jadi ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang sampai lu mau dihantam kayak apapun juga nggak bakalan jebol, tapi giliran kena apa baru jebol. Ada yang baru masukin jari sebiji, jari kelingking udah berdarah kayak gitu. Terus jadi disitulah keperawanan saya hilang bagai debu. Di situ sama si Piti itu. Sama si Piti mantan aku. Berarti yang bedanya berarti SMA. Waktu itu aku umur berapa? SMA itu 16 ya benar. Waktu itu aku mau ulang tahun ke-16. Dia umurnya tahun. 25 tahun. Anjing, beda 10 tahun. Wow. Beda 10 tahun. Iya, jadi begitu pertama kali saya. Wah, baru udah paham. Di situ saya mulai mempelajari banyak gerakan-gerakan senam yang gak diajarin di SKJ ya, Beb. Oke. Wow, berarti setelah mendapatkan pengalaman sama si Piti itu, terus sudah mulai paham. Tapi kan akhirnya kalian broke up. Mau nggak mau waktu itu iya. Karena umur. Enggak, my dad found out that aku pacaran sama Piti itu. Jadi suruh berhenti. Iya, jadi my dad tuh kayak ngirim orangnya dia gitu buat ngikutin kita kemanapun kita pergi, pelajarin pattern location kita kemana pergi. Dan akhirnya tiba-tiba cowok itu udah resign, nggak resign, hilang. Kontrakannya juga udah nggak ada. Udah dari situ aku patah hati deh. Yang belum merawanin aku hilang. Terus? Padahal enak salah ya. Emang udah tahu enak apa enggaknya? Kan pertama kali kan enak, Beb. Oh iya ya. Gitu. Tapi move on cepet.
Waktu itu sempat lumayan lama sih karena aku pakai feeling ya, aku pakai hati. Dan pertama kali gitu, jadi aku ngerasa kayak aduh pertama kali. Kan gitu kayak I thought it's gonna last forever, tapi ya namanya gimana dong? Bayang-bayang semu ya kan. Fantasi-fantasi anak yang ngalangin muda. bokap juga sih, nggak bisa gimana dong. Iya gitu, jadi oh ya udah. Iya, tapi kan kita kan anak-anak muda, anak-anak dulu kan masih zaman-zaman SMP, masih teenager kan, kita kan naif kan. Iya benar-benar. Berarti setelah itu move on and then nemu person lain. Tapi bener deh, ini maksudnya after I know what sex felt like, it became addictive. Bener-bener kan gue mau lagi. Padahal itu baru Di situ- early SMA kan? Itu di situ baru kayak aku found out that ya ampun baby, hormon aku tuh sampai jingkrak tuh. Padahal itu itu seks. masih SMA kan? Iya. Lalu terus berarti nextnya Sebenarnya gimana? dari SMP pun juga aku Udah ngerasa kayak gue pengen cuman kayak nanti deh gue takut gitu. Masih ada takutnya gitu. Pas SMP udah jebol ya udahlah, udah jebol juga gitu kan, mikirnya gitu ya. Jadi gas. Udah gitu kan, aku kan dulu itu kan kapten dance kan, kapten cheerleaders, terus kapten dance. Terus maksudnya ya siapa sih yang nggak ngelihat anak-anak dance ya kan? Tiap kali pulang kelas ya kan, seger nih ke lobby atau nggak ke gymnast ya kan, ngeliatin cewek-cewek pada latihan. Dan dari situ lah gue udah mulai ngekerin nih siapa nih. Oh iya. Akhirnya Dapat. aku kapten dance, ada tuh kapten basket waktu itu, berondong tapi shy, berondong. Akhirnya ya kita jadi diva couple lah dulu di sekolah. Wow. Gara-gara kapten dance sama kapten basket. Oh. Jadian, dia nembak gue 7 kali waktu itu. Dia berundungnya berapa tahun? Setahun ya? 2 tahun? 3, waktu itu aku udah senior. Hah? Kalau 3 tahun mah berarti dia masih... Oh dia masuk situ tuh bener-bener yang jago banget, sampai mereka tuh bener-bener aduh. Kalau beda 3 tahun dong, dia enggak. harusnya... Dia tuh masuknya dia yang masuknya ke cepetan. Oh, berarti kelas 3 dia kelas 1. Dia kelas 1. Udah jadi kapten. Waduh, gila. jarang banget kayak gitu. Sekarang udah main di luar dia. Oh, ya ampun. Tapi sama dia gak ngapa-ngapain. Oh, ngapa-ngapainnya pas udah kuliah. Akunya udah kuliah. Oh, sama Temu dia. tangan CLBK, cinta lama belum kelar. Enggak, tapi maksudnya setelah ketemu itu dia dalam keadaan kalian udah dalam keadaan putus gitu. Iya, waktu itu kita udah putus, cuman kayak ketemu lagi gitu loh. Dan kayak pada saat pacaran gak pernah ngapa-ngapain. ciuman. Iya, gak pernah sampai ranjang. Nggak sampai ranjang. Tapi justru sampai ranjangnya pas kuliah. Pas aku kuliah. Waduh, Kita reunian, Syai. siapa yang ngajak duluan? Apa? Yang ngajak duluan siapa? Dia reach out duluan. Wow. Hai baby, kamu di mana? Gitu. Terus How are you? langsung nggak pakai babi ibu, ayo langsung. Pakai babi ibu dong biar elegan kan. Brutal bener. True. Sure ya. Jadi waktu itu udah mulai ada pancing-perpancingan. Oh, gue udah ngerti nih, kayaknya dia udah mulai grown up, udah mulai ngerti kayak gini-gini. Yeah. Oh, sikat lah. Sama-sama mau kan? Tapi kondisinya waktu itu kamu udah punya pacar? Oh belum, waktu itu belum. Oh, Belum. bagus. Sekarang udah punya pacar. Waktu itu aku masih sama mantan aku yang cewek, tapi kita putus nyambung. Loh, cuma pacaran sama cewek juga? Aku yang sama cewek justru dari SMP. Wow. Sama cewek aku lupa tapi dia tadi nge-skip ya, maaf. tapi dia ya. tomboy atau Oh, dia tomboy. Oh, tomboy, bucinya. Bucinya. Oh, wow, udah SMP yang berawan, SMA, SD udah mulai rusak, lesbi lagi. Tolong. Aduh. Wow, sama cewek. Berarti sebenarnya dari zaman sekolah pun udah saya explore itu ya. Terus ya kalau menurut aku sih enak sama cewek ya, karena sama-sama cewek jadi tahu titik-titiknya yang enak di mana. Ya. Iya sih, masuk akal. Tapi setelah itu tadi kan kita sempat singgung bahwa setelah kita kenal seks, kita jadi apa ya, jadi ketagihan, and then explore lagi, dan setelah itu baru tuh kuliah udah mulai gas.
Atau enggak? Masih benar-benar kayaknya masih butuh something dulu nih yang harus ditweak gitu, apakah dari sisi mana atau kayak emang udah explore aja lah, gas-gas aja gitu. Lebih ke yang kedua sih, gas-gas aja. Hah? Masih? Tapi itu berlaku pas ketika aku nggak punya pacar. Kalau punya pacar enggak? Aku tetap prinsipal aku itu kalau punya pacar ya udahlah kita coba untuk setia, as long as dia pun juga setia gitu. Kan biar nggak bertepuk sebelah pantat ya Beb ya. Betul. Itu kan nanti jadi repot, jadi pincang. Tuh. Mulailah itu dari kuliah. Sebenarnya dari SMP sih aku mulai tahu istilah-istilah threesome, foursome. Wah, kayak gitu-gitu ya. Terus kayak mulai dari transisi SMP SMA baru yang lain-lainnya. Tapi itu baru tahu doang dong, nggak praktek. Prakteknya itu SMA. Hah? Prakteknya SMA. Orgi sih yang SMA. Aduh, tolong. Gimana kok bisa SMA udah Kuliah baru. Tuhan. Iya SMA itu orgi sama foursome. Threesome itu kuliah. Aduh. Sama cewek cowok ya. Aduh gimana? Gimana SMA bisa orgi itu gimana? Bisa foursome. Buat yang belum tahu, foursome itu sebenarnya formatnya bisa triple FM, bisa triple MF, bisa masuk kategori foursome nggak kalau two men two female? Kalau three females one male itu sorry kalau three males one female itu jatuhnya gangbang. Oh itu udah kategori gangbang ya? Iya nggak sih? Tapi kalau couple gitu loh. Kalau couple tuh couple itu swing dong, nggak foursome. Kalau nggak tukeran soft swing. Kalau nggak tukeran swing. Kalau nggak tukeran tuh foursome. Oh, bukan soft swing. Nggak tukeran, cuma maksudnya aku nggak sih ya, cuman kayak saling menikmati pasangan. Iya, tahu. Gitu soalnya lah. itu sering disebut dengan soft swing. Jadi kalian nggak swinger, tapi main sama pasangan masing-masing, tapi bareng. Nah itu orang bilangnya soft swing karena kalian sama pasangan masing-masing di situ, tapi kalian nggak switch, nggak ngelakuin pertukaran gitu. Aku taunya prakteknya, mohon maaf ya. Kalau teorinya gitu. Ya makanya ini kan kita samakan dulu nih, karena perspektif orang beda-beda kan. Kadang orang nangkapnya apa, dengarnya dari mana, kayak gimana dia tangkap, dia olah, dia sembarin lagi. Jadi ini kalau di kasusnya Baby adalah foursome itu ya 2 cowok 2 cewek dengan pasangan masing-masing kan. Yang kejadian di SMA itu yang rusak itu berawal dari booking villa ya. Ya tapi itu sama siapa? Sama pacar? Apa? Yang pas SMA kan foursome itu. Enggak, itu enggak sama pacar. Tolong. Sama siapa dong? Itu sama teman-teman SMA aku sama SMA sebelah. Gimana? Mesti gimana? Kayak emang satu kumpulan. Maksudnya kayak kita sama-sama asik-asik gitu yang. Tapi pacaran juga yang satunya, pasangan satunya lagi. Yang satunya pacaran. Oh. Cuman aku sama yang satunya ini tuh gak pacaran. Oh. Wah di situ tuh kondom udah serenceng dilemparin aja tuh udah kayak. Kalau oke. Gila sih. Kalau yang orgi gimana? Sama kayak gitu. Orgi itu berarti berapa orang? Dari kita berenang bareng di villa. Itu berapa orang kalau orgi? Waduh. Rame-rame kan biasanya. Rame banget. 10 ada gak? 15 kayak waktu itu deh. 15? Iya, 15. Dan semuanya ikutan. Dan 2 di antara 15 itu aku baru kenal saat itu, cewek-cewek. 2 dari antara. Oh. Ada 2 cewek baru. Oh, ceweknya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 6 kayaknya. 6 cewek dan 9 cowok. Semuanya ikutan main. Iya, yang gak dapet jatah sih nih. Anjing. Gimana coba? SMA loh. SMA. Astaga. Bisa gitu. Kenapa ada dari kepikiran? Penasaran. Oh. Penasaran. Dan semuanya penasaran itu atau sama-sama baru kan apa ya? Aduh, sampai bingung ngomongnya. Ada beberapa orang yang mungkin kayak baru pertama kali ngerasain experience ini. Termasuk juga Bibi kan baru pertama kali kan orgi. Mereka gimana? Apakah mereka udah biasa kayak gitu juga? Apa mereka juga sama-sama baru tahu gitu? Dari situ dengan tahu Bibi sendiri tuh belum pernah dengar istilah orgi sebelum ngelakuin itu. Mereka cukup edukatif ternyata ya. Mereka juga mengetahui hal yang sama.
Kayak nggak tahu tapi taunya oh ya udah let's have it together, why not gitu, kayak udah sama-sama enak kan juga akhirnya sambil ngegele kan. Waduh, sambil ngegele lagi. Sambil ngisep rumput kering. Astaga. Wah, itu nikmat banget sih. Itu kayak one of the memories yang gak bakal keulang lagi. Terus masih temenan gak sama mereka? Masih dong, kita masih temenan di Instagram, masih temenan. Sama baby masih suka DM-DM. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.